Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Parigi Moutong. Parigi Moutong terletak di hamparan pegunungan dan perbukitan yang membentang sepanjang pantai utara hingga selatan. Dari kota Palu, perlu menempuh jarak sekitar 65 km atau sekitar 2 jam perjalanan untuk menjangkaunya. Kabupaten Parigi Moutong dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002. Memiliki luas wilayah 6.231,85 hektar. Panjang garis pantai kurang lebih 472 km. Terbentang dari Desa Maleali, Kecamatan Sausu, sampai Desa Sejoli, Kecamatan Moutong. Memiliki 23 kecamatan, 252 desa, dan 5 kelurahan. Terhitung tahun 2019, jumlah penduduk sebanyak 490.915 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 251.381 jiwa dan perempuan 239.381 jiwa. Letak geografis Kabupaten Parigi Moutong yaitu 0,75 derajat lintang utara sampai 1 derajat lintang selatan dan 120 derajat sampai 121,5 derajat bujur timur. Dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli dan Provinsi Gorontalo, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, sebelah barat berbatasan dengan Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Tomini. Bupati yang menjabat saat ini adalah Haji Samsurizal Tombolututu. Kabupaten Parigi Moutong terbagi menjadi 23 kecamatan yaitu Ampibabo, Balinggi, Balano, Balano Lambunu, Kasimbar, Mepanga, Moutong, Ongkamalino, Palasa, Parigi, Parigi Barat, Parigi Selatan, Parigi Tengah, Parigi Utara, Sausu, Siniu, Sidoan, Taupa, Tinombo, Tinombo Selatan, Tomini, Toribulu, dan Torue. Jelaskan beberapa budaya masyarakat Parigi Moutong yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat, misalnya tarian dan ritual keagamaan. Berikut merupakan budaya dan tarian masyarakat Kota Mutiara Khatulistiwa yang masih lestari hingga saat ini. Yang pertama itu ada mitologi Yele Fulang. Yele Fulang merupakan tari kreasi yang lahir dari mitologi di desa Tinombo. Tinombo merupakan suatu desa yang berada di Parigi Moutong. Mitologi tersebut mengisahkan tentang seorang putri raja yang bernama Yele Fulang yang semenjak remaja sudah berpisah dengan orang tuanya dan mendirikan kerajaan kecil di sekitar Sungai Palasa. Ada syukuran panen suku Lauje. Suku Lauje adalah suku asal Sulawesi Tengah yang tersebar di beberapa kota seperti Donggala, Toli-Toli, Poso, Banggai, dan Parigi Moutong. Syukuran panen ini dilakukan dengan menaruh sesajen ke laut. Ritual syukuran ini dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih atas hasil panen yang didapatkan oleh para petani. Kuliner atau makanan khas Parigi Moutong yang pertama ada binte kaili. Nah, binte kaili ini adalah makanan khas Parigi Moutong yang terbuat dari jagung yang disajikan beserta dengan suiran ikan tongkol atau ikan tuna yang telah dimasak. Nah, untuk memperkaya rasa dari binte kaili ini biasa disajikan dengan menggunakan garam, air jeruk, cabai, dan daun pepaya. Makanan khas yang kedua adalah dange. Nah, dange ini merupakan salah satu kudapan tradisional Parigi Moutong yang rasanya itu sangat legit. Nah, dange berbahan dasar sagu yang dimasak di belanga yang terbuat dari tanah liat. Nah, dange ini terdiri dari berbagai macam varian rasa. Ada yang bercita rasa pedas dengan topping ikan tuna atau kerang, dan ada yang bercita rasa manis dengan topping gula aren. Makanan khas yang ketiga adalah lalampa toboli. Nah, lalampa toboli ini pertama kali dibuat pada tahun 1963 oleh Cik Sungi. Lalampa toboli berbentuk seperti lemper, tetapi dia agak panjang dan langsing. Nah, lalampa toboli ini terbuat dari beras ketan putih yang diisi dengan ikan cakalang bakar yang telah ditumis dengan berbagai bumbu-bumbu tertentu, kemudian dibungkus dengan daun pisang yang kedua ujungnya ditusuk dengan lidi.
Lalu lalampa ini kemudian dibakar di atas arang hingga berwarna kecoklatan. Nah, bagi kalian yang ingin mencicipi lalampa toboli ini, cukup mengeluarkan uang 5.000 saja sudah bisa mendapatkan 3 buah lalampa toboli. Makanan khas yang keempat yaitu kapurung. Nah, kapurung ini menjadi salah satu sajian makanan yang sangat terkenal dan tidak sedikit warung makan yang menjual makanan ini, terkhususnya itu di daerah Parigi Motong. Makanan tradisional ini terbuat dari sagu yang bertekstur kenyal layaknya papeda. Kapurung dilengkapi dengan kuah kuning dan ikan yang gurih. Bahan-bahan untuk membuat kapurung ini yaitu sayuran, sagu, dan juga lauk seperti ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ini adalah tugas video dari mata kuliah Pendidikan Seni Budaya Lokal. Selamat menyaksikan. Banyak sekali makanan khas dari Parigi, tetapi kelompok kami memilih binte. Dan tata cara pembuatannya yaitu: yang pertama, kalian siapkan jagung sebagai bahan utamanya. Kemudian jagung tersebut dipotong kecil-kecil seperti contoh yang di atas. Setelah itu, jagung tersebut kita rebus sampai setengah masak. Jika sudah setengah masak, kita campur ikan ke dalam jagung tersebut. Seperti ini, kemudian diaduk rata sampai tercampur. Kemudian jagung tersebut kita lanjut masak sampai dia benar-benar matang. Jika sudah matang, jagung tersebut atau binte tersebut kita tiriskan ke dalam mangkuk sesuai keinginan kita. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah binte atau jagung yang sudah masak. Kemudian ini adalah proses pembumbuannya. Kita bisa taruhkan garam, vicsin, rica, kemudian kecap, daun bawang, dan lain-lainnya sesuai selera kita masing-masing. Ini adalah contohnya sesuai selera masing-masing. Kita aduk-aduk. Nah, ini adalah binte yang telah kita buat tadi. Kalian bisa mencoba membuat di rumah. Pariwisata. Kabupaten Parigi Motong sebagai lintas segitiga emas Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Sangat strategis dan potensial dalam pengembangan kepariwisataannya. Didukung oleh panorama alam yang sangat indah. Ada beberapa tempat wisata di Parigi Motong. Yang pertama yaitu Tugu Katulistiwa. Parigi Motong memiliki ikon berupa sebuah tugu yang bernama Tugu Katulistiwa. Tugu ini terletak di puncak bukit di tepi Jalan Poros Trans Sulawesi sebelah utara yang merupakan akses utama transportasi menuju Gorontalo dan Sulawesi Utara. Nama Katulistiwa diambil dari nama sebuah desa di Kecamatan Tinombo Selatan, Parigi Motong. Kemudian yang kedua, Pantai Purwosari merupakan salah satu objek wisata yang ramai pengunjung, terletak di Desa Purwosari. Objek wisata bahari ini juga menjadi sasaran atau tempat untuk melasti kegiatan sakral umat Hindu. Dari tempat ini, kita juga bisa melihat panorama alam yang tidak kalah menarik dari objek-objek wisata lainnya. Kemudian yang ketiga, Pulau Kelelawar. Pulau Kelelawar, lokasi objek wisata ini menjadi tempat berkembang biaknya habitat kelelawar yang berwarna kuning, coklat, dan hitam. Pulau ini diapit oleh 2 tanjung hutan bakau yang berbentuk pintu gerbang. Kemudian yang keempat, Cagar Budaya, memasuki Kecamatan Tinombo dengan jarak kurang lebih 160 km dari kota Parigi.
Anda dapat mengunjungi rumah kediaman dan peninggalan Raja Kuti Tombolututu, yaitu raja yang berkuasa sejak tahun 1929 sampai wafat tahun 1965, menguasai kerajaan Timoni dan Mautong. Kemudian yang kelima, Lampung Batu, merupakan benda cagar budaya batu terdiri dari 8 buah yang jaraknya berdekatan dan biasanya pada hari-hari tertentu masyarakat sekitarnya memberikan sesajian. Pada lesung batu tersebut yang dipercaya menolak bala dan penyakit. Konon batu lesung ini tidak bisa dipindah-pindahkan, bahkan diinjak atau diduduki oleh orang-orang, sebab batu ini dipercaya berpenghuni makhluk halus. Kemudian yang keenam, tebing Likunggafali. Tebing Likunggafali terletak sekitar 60 km di sebelah timur kota Palu atau sekitar 22 km dari kota Parigi, ibu kota Kabupaten Parigi Motong. Likunggafali merupakan sebuah kawasan pegunungan yang masih alami, sejuk dan berdekatan dengan air terjun. Tebing Likunggafali merupakan dinding batu yang sangat mengagumkan, berdiri kokoh di tengah sungai. Kemudian Pantai Kucing. Pantai Kucing menawarkan keindahan alam berupa hamparan pasir putih vegetaris laut yang berterumpu karang dan terpelihara dengan baik. Bisa dinikmati keindahan dari laut tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lagu dan tarian yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Lagu yang terkenal di daerah Parigi Motong yaitu ada 5. Yang pertama Unga Logas Unga Laga, yang kedua Antesa Toraranga, yang ketiga Parigi Likare Minofula, yang keempat Parigi Motong Magaya Tutu, yang kelima Polu Polantiane Puange. Lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Parigi Motong lahir lagu baru daerah. Sebutialo judulnya Ampunane ciptaan Bobby M. Yang keempat Suku Kaili Rai judulnya Lalampa Tobolik ciptaan Taufan Muhammad. Yang kelima Suku Kaili Tara judulnya Likunggafali ciptaan Haidir Ali. Yang keenam Suku Kaili Tara judulnya Inotofea ciptaan Idam Pangakum. Saya akan menjelaskan tarian yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Yang pertama yaitu tarian Pajoge Maradika. Tarian Pajoge Maradika biasanya ditampilkan pada acara perayaan pelantikan seorang raja atau pimpinan daerah. Tarian ini dibawakan oleh 5 orang putri yang mengungkapkan ekspresi kebahagiaan untuk menyambut kehadiran pemimpin baru. Tari ini diiringi musik kakula dan seruling lalove, yaitu seruling panjang khas Parigi Motong yang biasa dipakai dalam upacara ritual adat. Yang kedua ada tarian Pamonte. Tarian Pamonte adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Tengah. Tarian ini menggambarkan kebiasaan para gadis suku Kaili saat menyambut musim panen padi tiba. Tarian ini biasanya ditampilkan oleh para penari wanita dengan pakaian layaknya para petani pada umumnya.